Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, mau cari bayi di mana sekarang? Lah ini ada bayi tabung. Kenapa nggak dimanfaatin ini bayi tabung daripada nyari bayi lagi? Kan anak-anak udah gede, nggak mungkin kan kita susuin udah gede. Ya udah ini aja nih yang bayi kadaluarsa, yang ada nenenin. Lihat hasilnya, rezekinya nggak pernah berhenti. Seperti ibu-ibu muda yang punya bayi yang nenenin, rezekinya ada aja dia. Mau ini ada, mau beli ini ada, mau ini ada aja. Karena rezeki ini ketiga ya. Tadi kan pertama nih, kedua. Yang ketiga, orang yang punya tuyul itu rata-rata sugih. Karena tuyul tiap hari sebelum dia kerja minta nenen sama majikannya. Si wanita. Makanya orang yang miara tuyul tidak akan istrinya segemuk ibu, pasti kurus. Seperti istrinya kameramen. Jadi langsing. Coba ibu lihat, bapak lihat. Orang yang punya tuyul pasti majikannya, istrinya ya, nggak ada yang gemuk. Ya betul? Kurus semua. Kenapa? Karena dia ngempeng secara goib. Walaupun dia nggak nyusuin begini tuyulnya, dia nyedot. Nah, ibu coba kasih nenek. Harus ya Pak? Wow, wajib. Anggap nenenin tuyul. Anggap aja nenenin tuyul. Pesugihan. Gitu. Berarti kalau nenen mesti telanjang bulat, setuju? Karena tuyul kan telanjang, nggak perlu pakai celana. Jadi nenen ini nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana, harus telanjang bulat. Oke. Neneninnya. Oke. Alhamdulillah dapat pesugihan baru dari Bantul. Tuyul rambutnya gundul. Ya. Gundul. Nah, bos, surat dari belakang bos. Kepalanya bener gak gundul? Oh, tuyul. Tuyul. Wow, luar biasa. Nah, ada lagi gak pertanyaannya? Iya Pak Haji, anak yang nomor 1 itu gagal menikah. Nomor 1 gagal berumah tangga. laki perempuan? Laki. Anaknya udah 2. Udah 2 terus cerai. Iya. Anaknya ikut ibunya apa ikut ibunya? Terus? Ya, pengen saya segera menikah aja lagi, bisa menikah lagi segera. Bisa Bu. Dia serumah gak sama ibu? Enggak ya? Enggak. Di Kerawang. Dia di Kerawang. Dia di Kerawang. Kerja di PLN Pak. Kapan ibu datang ditengokin, ibu suwuk. Ibu suwuk. Remes alat kelamin ibu disuwuk. Remes disuwuk. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Suwuk. Nikah tahun ini. Nikah tahun Suwuk ini. itu berarti dilap pakai. Iya. Jadi tangannya ibu remes alat kelaminnya, taruh di wajahnya dia. Nikah tahun ini. Nikah tahun ini. Nanti nikah. Nikah tahun ini, nikah tahun ini gitu. Nanti bapak sama ibu Jarang pulang Pak Haji. kalau enggak nih bapak sama ibu stop ngomongin orang. Jadi kita kan kadang suka ngomongin orang, misalkan suami istri nih, kita suka ngomongin orang, ngomongin keponakan, ngomongin ipar, ngomongin sepupu, ngomongin tetangga, pokoknya ngomongin dah. Dan ada yang negatif yang kita omongin. Nah itu bonusnya dari Allah, anak kita rumah tangganya pasti pisah. Kok gitu Pak Haji? Coba
lihat di YouTube. Petinggi-petinggi negeri ini rata-rata anaknya pada pisah. Kenapa? Karena dia ngomongin orang, benci orang, sebel orang. Jadi yang jadi dampaknya siapa? Anaknya. Anaknya nikah lagi, cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Kasihan. Begitu. Nah, sekarang ibu udah tahu ilmunya, pulang dari sini, hindari benci sama orang. Orang itu bisa tetangga, teman kerja, rekan kerja, siapa aja. Petinggi negeri ini jangan. Buat apa? Iya. Mendingan kita introspeksi aja berdua suami istri. Nah, kita kan kadang suka benci kan. Iya, betul. Akhirnya yang jadi korban anak. Akhirnya anak kan kadang kalau tahu nih ilmu RDAY, papa jangan benci dong sama si A, si B. Nih korbannya jadi gue nih. Lo yang benci jadi gue, pada bubar rumah tangga. Masa Pak Haji? Lo lihat tuh di YouTube. Astagfirullah. Ya kan? Iya. Iya, kadang kita kasihan anak-anak kita gitu, Bu. Rumah tangganya bubar. Punya anak satu bubar. Kenapa? Karena orang tua kita suka ngomongin orang. Nggak boleh. Iya. Gak usah disebutin namanya. Bapak udah tahu dah petinggi negeri ini, ya kan? Iya. Mantan-mantan petinggi negeri ini. Kasihan dong. Hampir semuanya rumah tangganya pada bubar semuanya. Nggak ada pun. Kalaupun dia nikah, ya bubar lagi, nikah lagi, bubar lagi. Nah, nanti bapak dan ibu hindarin. Misalkan kita lihat tetangga jelek, ya udah biarin, jangan dibahas. Jadi yang negatif nggak boleh diobrolin. Kita kan kebanyakan kalau negatif kan diomongin berdua. Iya. Gue banget tuh. Jangan. Ada lagi? Anak yang kedua Pak Haji, itu udah umur 34, masih mau kerja aja, nggak mau menikah. Laki perempuan? Laki. Serumah gak sama ibu? Enggak. Ditarakan sekarang Pak Haji. Hah? Ditarakan. Nah, kan yang ilmu manjur tuh di Suwuk. Iya. Harus datang ya. Karena di Suwuk tuh harus datang. Jauh ditarakan. Ini juga di Kerawang. Kan nggak bisa. Iya. Ibu nanti pakai foto aja, fotonya yang di Kerawang, nikah tahun ini 9 kali. Ambil yang ditarakan, nikah tahun ini, ntar nikah. Tinggal yang tadi pantangannya jangan dilanggar. Ngomongin orang. Kita nih juara 1 kalau suruh ngomongin orang. Iya betul. Iya. Atau kita paling juara 1 kalau suruh benci orang. Iya betul. Ya kan? Iya. Benci orang kita juara 1. Bonusnya akhirnya anak nggak kawin-kawin. Kasihan dong. Kasihan anak udah kawin jadi bubar. Iya. Itu kerjaan siapa? Kerjaan kita nggak jauh-jauh dari orang tuanya. Nah, nanti jangan. Iya. Ada lagi? Yang ketiga ini kan baru hamil Pak Haji. Udah ya, harapannya sehat, selamat sampai lahiran gitu. Kalau dia mau, dia setuju. Ya. Ambil celana dalam suaminya, kalau zaman dulu digosok di perutnya yang hamil. Kapan? Nanti kalau mau bebas. Nanti kalau mau lahiran supaya nggak sesar, celana dalam suaminya dikalungin di leher. Nanti lahirnya normal. Itu kan ilmunya simbah kita dulu, wong Jawa, orang Jawa Tengah. Dikalungin celana dalam suaminya. Nanti lahirnya normal. Terus apa lagi? Ya, Pak Haji, ada tanah sebelah itu dulu kan nggak boleh siapapun nggak boleh dibeli. Kemarin tiba-tiba itu ditawarin ke kita, tapi kita nggak punya duit. Oh gampang, Bapak cebok alat kelamin Bapak, siramin ke tanah itu, jadi milik sesering mungkin. Nanti itu jadi milik tanpa beli. Jangan kebeli. Kalau kebeli Bapak dan Ibu harus nabung. Jadi milik. Nanti jadi milik. Amin. Bisa? Amin. Terus apa lagi? Yang terakhir tajir melintir Pak Haji. Itu tadi. Yang kan tadi ya? Iya, Tadi yang ya? tadi pertama kali. Sholat tobat 18 tambah 50.
baca Quran yang tadi. Sama Bapak, terima kasih Allah, saya punya kontrakan 100 pintu. Berarti kan kaya raya tajir melintir. Seperti kemarin tamu RDAY punya Indomaret 10. Punya Indomaret 10. Perempuan sendiri. Suaminya baru meninggal, Indomaret 10. Ya betul? Nah, Bapak harus begitu. Amin. Terima kasih Allah, saya punya ruko 20 pintu. Nah, jadi dapat harian dari catering. Kalau nanti Bapak mau bikin catering harian, dari mingguan, dari laundry, dari bulanan, dari tahunan. Jadi ada penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kok gitu Pak Haji? Ya kan saya miara kambing nih kalau saya mau kelola. Harian dari kencing. Kalau saya mau kumpulin ini kencing kambing jadi harian. Oh. Mingguan dari susu, kan susunya diperes. Bulanan kekah. Tahunan Idul Kurban. Tuh, duit semua. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Bapak juga harus begitu. Amin. Harus punya kontrakan. Harus 100 pintu. Amin. Rukonya harus 20 pintu. Harian ada, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada. Modalnya dari mana Pak Haji? Allah. Buat kontrakan itu tadi, baca Quran. Kok harus baca Quran? Kan udah dipraktekin nama sahabat Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Baca Qurannya berapa dia sehari? 30 juz. Kaya raya tajir melintir gak? Kaya raya tadi. Sehari 30 juz. Semalam. Khatam. Imam Syafi'i 2 kali khatam semalam. Sendoknya mana? Oh iya. Ambil timun. Ambil timun lagi bikin dulu. Supaya bisa cepat gimana Pak? Baca Quran. Iya. Nenen. Oh, nah. Lebih mudah ya. Orang yang cepat kaya kan rata-rata miara tuyul. Nah. Bapak nggak usah miara tuyul, ibu nggak usah miara tuyul. Ini udah ada tuyulnya. Ini aja. Cuman modalnya dinenenin kok. Nenen wajib, nenen wajib. Makanya orang yang nenenin pasangannya ya, orang yang nenenin bukan suaminya ya, pasangannya, itu rata-rata kaya raya tajir melintir. Hobinya nenenin, mau nenenin tuyul. Nah kebetulan ini kan rajanya tuyul. Bisa? Bisa Pak. Yang suka nonton YouTube saya bapak apa ibu? Berdua. Oh berdua. Ya, Kebanyakan yang ibu. sering saya Pak Haji. Nah ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya, senyum sendiri. Pak Haji ini ada-ada aja. Pokoknya gini Pak, wanita yang hobinya nenenin hampir rata-rata kaya dan nggak pernah jalan kaki naik Grab, pasti punya mobil. Siap. Wanita yang hobinya nenenin, mau nenenin tuyul, mau nenenin pasangannya, mau nenenin ini suaminya, rata-ratanya dia pakai mobil dan kaya raya, dan mobilnya rata-rata Matic. Kok gitu Pak Haji? Ya kan udah kita sering datang. Apa kegiatannya Mbak? Kayak Pak Haji nenenin. Tapi saya nggak punya suami Pak Haji. Saya nenenin tuyul. Ah ya udah, yang penting kan kaya. Mau siapa kayak yang mau nenenin? Yang penting kan pentilnya aktif ya kan. Daripada pentilnya dianggurin, saya, Ya, saya. ya kan, mubazir. Ya. Mubazir. Ini kebanyakan pentil digembok. Wah Allah. Ada lagi? Ya, anu Pak Haji. Supaya ini anak kan ngontrak ya. Padahal kita tinggal berdua yang hamil itu tadi. Biar pulang. Gampang Bu. Biar mau pulang. Gampang. Ibu suwuk alat kelamin ibu. Kalau ibu pas nengokin dia disentuh kulitnya. Oh. Pulang ke rumah mama ya. Pulang ya, pulang. Nanti dia pulang. Ikut ibu. Iya. Mungkin dia canggung kali Bu. Kalau di rumah ibu suaminya mungkin canggung. Iya kali. Bisa nggak? Lebih baik dia ngontrak bebas. Iya betul. Mau pulang, mau Kita kan kerja, mau main sendirian laptop, aja. mau main apa.
Sendirian. Kita berdua tinggal. Iya, dia mau pakai celana pendek, dia mau pakai kaos kutang. Kalau di Iya. rumah, Iya. kalau di rumahnya kontrakan kan dia bebas. Kalau Iya, di rumah betul. ibu kan dia mau kaos kutang canggung, Iya. mau pakai celana pendek canggung. Iya, iya. Gampang bu, ibu jangan suruh dia pulang, biarin. Bapak praktekin ilmu RDAY, nanti dia beliin rumah sendiri aja, jadi nggak Ya, kontrak. insyaallah. Amin. Saya juga anak saya begitu, anak saya dokter yang pertama punya rumah sendiri, anak saya dokter yang kedua punya rumah sendiri, anak saya 3 dokter punya rumah sendiri, begitu bisa. Di sebelah tadi ya, tanah sebelah sana. Iya, rencana Iya sebelah, itu. jadi milik. Jadi milik. Anak saya sebelahan semua kan? Iya. Sebelahan semua. Saya nomor 29, anak saya yang nomor 3 nomor 26. Yang nomor 1 nomor berapa tuh? Nomor 2. Dekat-dekat semua. Bapak harus bisa. Kalau gurunya bisa, Bapak harus bisa. Amin. Bisa? Amin. Yang penting kuncinya adalah nomor 1, nenen. Bisa? Tidak usah dipaksa ya, Pak. Jangan. Yang penting Bapak berusaha harus. Siap. Nanti kalau udah dapet sasaran nenennya, Bapak video call sama saya. Pak Haji, saya udah berhasil. Ya udah, Bapak yang nenen, saya ngaceng. Bilang. Kan harus Ada hitung. apa? Kan harus hitung, Mas. Ya, kanan 99, kiri 99. Nggak apa-apa. Yang penting kan punya kontrakan mau punya ruko. Ya. Amin. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ya. Ini Pak Haji, apa ya? Biar karirnya anak-anak ya terus meningkat gitu. Oh, harus sedekah, Bu. Oh gitu. Iya, kalau karir sedekah 12 kali gaji dia. Misalkan kayak anak saya nih dokter, praktek di rumah sakit umum daerah RSUD. Berapa penghasilannya? Dia nggak percaya. Saya yang sedekahin 12 kali gaji. Sekarang pasiennya banyak banget, dia baru datang ke saya. Tadi pagi contohnya. Pak, besok aku sedekah ya Pak, 300 juta. Kenapa? Pasien aku luar biasa Pak. Ya kan kemarin Papa yang sedekahin, ya sekarang aku yang sedekahin. Pasiennya luar biasa. Padahal masih baru, anak saya baru masuk dibandingin dokter-dokter lain. Nah coba Papa praktek. Berarti gaji seumpama 6 juta Kali 12. 12 kali. Kali 12 kali. Insya Allah. Anak saya juga begitu. Kali 12 kali. Ini yang nomor 2 juga begitu. Ke sini ya, Pak Haji. Ke sini, ke RDAY. Sebaiknya. Nanti Bapak transfer. Iya. Nanti rame. Kalau Bapak sama Ibu nggak usah pakai sedekah, nenen aja. Nyedekain nenen. Siap. Ada lagi? Kayaknya itu dulu aja. Boleh, centong ajarin di situ duduk. Ya. Bisa. Tambahan amalan, Mbak. Iya. Dikasih uang di ini namanya dari pagi ya, jangan untuk belanja, Iya. disimpan aja Iya. untuk manggil tuyul. Makasih, karena nanti ada kertasnya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Iya. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ajak komunikasi uangnya. Ini kan ganteng-ganteng, ini cantik, bergembira. Nah, Bapak kalau biar semangat manggil yang cantik juga boleh, manggil yang ganteng juga boleh. Nah, panggil yang cantik biar semangat Bapak. Nanti yang datang yang cantik-cantik. Cantik yang dipanggil. Nah, ini kan cantik-cantik bergembira Pak. Iya, iya. Gak boleh sedih. Iya. Nah, panggil. Cantik, cantik, cantik datang ya cantik. Datang ke rumahku, masuk ke kamarku sini ya, masuk ke rekeningku, masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke rekening. Sebutkan boleh rekeningnya. Yang Nomor enak, rekening maksudnya. yang enak tunai saja. Kalau rekening daftarnya banyak nanti urusannya panjang. Ya. Data ini contoh aja. Iya. Masuk ke kamar,
datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak temanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan, saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Ajak ya temanmu sebanyak-banyaknya. Ulangi berkali-kali. Waktunya bisa habis munajat, habis sholat, masih di sajadah, habis munajat, ambil centong, ambil uang, lakukan seperti ini dengan penuh keyakinan, yakin, tidak berharap kok nggak datang-datang ya, enggak. Pokoknya kerjakan saja dengan penuh keyakinan. Mantap, Pasti. bisa ya. Nah, harus cair dan harus punya ruko. Amin. Dan harus punya kontrakan. Amin. Ya, anak-anaknya terkabul. Amin. Oke. Amin. Sip, kasih centong mau manggil. Terkabul ya. Amin.